Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ingin Damai. Terima kasih telah klik video ini. Semoga kita semua semakin sehat, rezeki semakin berkah melimpah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Well, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengubah insecure menjadi bersyukur. Di dalam surat Ar-Rahman ada penggalan ayat yang diucapkan dan diulangi sebanyak 31 kali. Apa itu? Betul, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukassiban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ini lebih dari sekedar udara yang kita hirup. Air, matahari, bulan, bintang, kesehatan, umur yang panjang, dan masih banyak lagi nikmat Allah yang tentunya kita tak sanggup untuk menghitungnya. Nah, sekarang kita membahas dulu tentang insecure. Dalam ranah psikologi, insecure merujuk pada kondisi atau perasaan ketidakamanan yang dialami individu terhadap diri sendiri, hubungan sosial, atau lingkungan sekitarnya. Hal ini mencakup rendahnya rasa percaya diri, kekhawatiran berlebihan, ketidakpastian, dan perasaan tidak berharga. Dalam psikologi, insecure dapat dibagi menjadi dua jenis utama yang signifikan. Yang pertama adalah self-insecurity atau insecure diri. Jenis ini terkait dengan ketidakpercayaan individu terhadap kemampuan penampilan atau nilai mereka. Orang yang mengalami insecure diri sering merasa tidak puas dengan diri sendiri, selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan meragukan kemampuan atau potensi mereka. Mereka mungkin merasa tidak pantas mendapatkan penghargaan atau kesuksesan, serta memiliki pandangan negatif terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah relationship insecurity atau insecure hubungan. Jenis ini berhubungan dengan ketidakamanan dalam hubungan antar pribadi, seperti hubungan romantis, persahabatan, atau keluarga. Individu yang mengalami insecure hubungan mungkin merasa tidak yakin akan cinta atau perhatian yang diberikan oleh orang lain, takut ditinggalkan, atau khawatir tentang pengkhianatan. Mereka sering mengalami kecemasan berlebihan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan kesulitan dalam membentuk ikatan yang sehat dan aman dengan orang lain. Insecure dalam konteks psikologi dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman masa kecil yang kurang mendukung, trauma, pengabaian, kegagalan berulang, atau tekanan sosial yang tinggi. Dampak dari insecure dapat sangat merugikan, seperti penurunan kesejahteraan emosional, peningkatan tingkat stres, gangguan dalam hubungan, dan pembatasan diri dalam mencapai potensi pribadi. Salah satu penyebab dari insecure adalah merasa tidak puas dengan diri sendiri, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, disadari atau tidak, acap kali kita membandingkan diri kita dengan orang yang terkesan lebih beruntung dari kita. Akhirnya, kita disibukkan dengan menghitung-hitung kelebihan orang lain, menghitung-hitung nikmat yang dirasakan oleh orang lain, sehingga membuat kita lupa akan nikmat-nikmat Allah yang dirasakan atau yang kita sama-sama nikmati di kehidupan kita saat ini. Kiai Haji Sainuddin M.Syed almarhum di dalam ceramahnya mengatakan, urusan dunia lihat
bawah. Urusan akhirat lihat ke atas. Urusan dunia lihat ke bawah. Contohnya seperti ini. Ketika kita melihat orang yang punya mobil, sedangkan kita hanya punya motor, maka kita akan bilang begini, alhamdulillah dia punya mobil, saya punya motor. Masih banyak orang-orang yang cuma punya sepeda. Lalu orang yang punya sepeda akan ngomong begini, alhamdulillah saya punya sepeda. Masih banyak orang yang kemana-mana harus jalan kaki. Lalu orang yang jalan kaki akan ngomong begini, alhamdulillah saya masih bisa jalan. Banyak orang yang tidak bisa kemana-mana karena tidak bisa jalan kaki. Lalu orang yang tidak bisa berjalan akan ngomong begini, alhamdulillah saya masih hidup. Banyak orang yang masih mau hidup tapi ajal sudah menjemput. Nah, dengan melihat ke bawah maka kita hidup dengan penuh rasa syukur. Lalu bagaimana dengan kalimat urusan dunia lihat ke atas? Nah, silahkan teman-teman kasih pendapatnya di kolom komentar. Menurut teman-teman seperti apa penafsiran dari kalimat urusan dunia lihat ke atas? Well, sekarang kita akan bahas tentang syukur. Syukur adalah keajaiban yang menyejukkan jiwa dan mencerahkan hidup kita. Ini adalah sikap yang penuh antusiasme untuk menghargai segala hal yang mempercayai kita, mulai dari keberuntungan dan pencapaian hingga peluang dan ikatan sosial yang berharga. Ketika kita melatih diri untuk merasakan syukur, kita tidak hanya mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati, tetapi kita juga memeluk semua berkah dan kontribusi yang memperkaya hidup kita. Setiap hari kita diberikan peluang untuk bersyukur dan merasakan keajaiban di sekitar kita. Bayangkan ketika Anda memandang langit yang biru jernih dan merasa terpesona oleh keindahannya, atau ketika kita memeluk orang yang kita cintai dan merasakan kehangatan dalam ikatan itu. Itulah saat-saat ketika syukur merayap ke dalam jiwa kita dan menghadirkan kebahagiaan yang tak tergantikan. Tidak hanya itu, rasa syukur memungkinkan kita untuk melihat sisi positif dalam setiap situasi. Ketika kita menghadapi tantangan atau kesulitan, rasa syukur mengajarkan kita untuk mencari hikmah dan pembelajaran yang tersembunyi di baliknya. Bahkan dalam masa sulit, kita dapat menemukan kekuatan dalam merasakan syukur atas keberanian, ketekunan, dan kesempatan untuk tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Lalu ada kekuatan yang luar biasa dalam kesadaran bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Rasa syukur membawa kita ke dalam pengakuan penuh akan kontribusi orang lain di dalam hidup kita. Kita dapat bersyukur atas dukungan, kasih sayang, dan kehadiran orang-orang yang memberi warna pada setiap langkah perjalanan kita. Melalui hubungan sosial yang berarti, kita mengalami kedalaman syukur yang menghangatkan hati dan mengisi hidup kita dengan kebahagiaan yang meluap-luap.
Lalu bagaimana cara membangkitkan rasa syukur? Ayo, mari kita bicarakan tentang kekuatan hebat yang bisa mengubah hidup kita, yakni rasa syukur. Bayangkan rasanya jika kita mampu melihat keajaiban kecil dalam setiap momen dan bersyukur dengan antusias atas semua hal yang kita miliki. Bahagia akan membanjiri hidup kita. Tapi di tengah hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari, seringkali kita lupa betapa pentingnya rasa syukur. So, jangan khawatir. Saat ini kita akan bahas tips dan trik yang penuh semangat untuk membantu kita semua membangkitkan rasa syukur di dalam hidup kita. Yang pertama adalah membuat daftar syukur. Mulailah dengan menghadirkan semangat syukur dalam hidup kita setiap hari. Buatlah daftar panjang hal-hal positif yang membuat Anda berbinar-binar. Semisal, apakah itu secangkir kopi hangat yang membangunkan semangat pagi kita, kehadiran teman yang selalu mendukung, atau keberhasilan yang baru saja kita raih. Tulislah dengan semangat dan rasakan betapa banyak berkah yang menghampiri kita di setiap harinya. Yang kedua adalah mengubah pola pikir. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai hidup Anda. Saat kita menghadapi tantangan atau kekecewaan, jadikan itu sebagai peluang untuk melihat sisi cerah dalam segala hal. Cari hikmah dan pelajaran berharga yang dapat kita petik dari setiap pengalaman. Lupakan keluhan dan mulailah mencari alasan untuk bersyukur. Dengan semangat penuh, kita akan melihat bahwa betapa hidup kita menjadi lebih memuaskan dan menyenangkan. Yang ketiga, menyadari kehadiran yang berarti. Pernahkah kita merasakan hangatnya kehadiran orang-orang terdekat dalam hidup kita? So, jangan lewatkan momen untuk menghargai mereka dengan sepenuh hati. Ajaklah keluarga, teman, atau pasangan kita untuk berbagi cerita dan kebanggaan. Ucapkan terima kasih kepada mereka yang selalu ada di sisi kita. Dalam momen-momen tersebut, rasa syukur akan semakin membara dan ikatan emosional kita akan semakin kuat. Yang kelima, latihan refleksi diri. Apakah hidup kita sedang terasa berat? Jangan khawatir. Hibur diri kita dengan mengingat kembali momen-momen indah. Bangkitkan kenangan-kenangan yang indah dan pencapaian-pencapaian yang membuat kita berbunga, bahagia, senang. Saat kita merenungkan masa lalu yang penuh kegembiraan, maka kita akan menyadari betapa berlimpahnya berkah dan alasan untuk bersyukur di dalam hidup kita. Selanjutnya adalah membantu orang lain. Ada kebahagiaan yang tak ternilai saat kita bisa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Jadilah orang yang bersemangat dalam memberi. Bergabunglah dengan organisasi nirlaba seperti Krenisme misalnya. Lakukan kegiatan sukarela atau berikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, di dalam proses memberi, kita akan merasakan betapa berartinya apa yang kita miliki dan bagaimana rasa syukur kita akan bertumbuh dengan luar biasa. Yang terakhir adalah
menjaga keseimbangan hidup. Ingatlah, hidup adalah tentang keseimbangan. Terlalu banyak stres dan kegiatan yang memenuhi jadwal kita dapat menghalangi kemampuan kita untuk merasakan syukur. Jadi, luangkan waktu untuk diri sendiri. Lakukan aktivitas yang kita sukai dan jaga kesehatan fisik dan mental kita. Dengan menjaga keseimbangan dalam hidup, kita akan lebih mampu untuk mengenali dan menghargai berkah yang ada di sekeliling kita. Rasakan getaran positif dari rasa syukur yang membara di dalam hidup kita. Dengan mengamalkan tips dan trik yang sudah kita bahas tadi dengan penuh semangat, maka insya Allah kita akan melihat bagaimana hidup kita bertransformasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Rasa syukur akan menjadi kunci yang membuka kebahagiaan, kepuasan, dan kedamaian yang mendalam di dalam diri kita, di dalam hati kita. Jadi, mari kita bergandengan tangan merangkul rasa syukur dalam hidup kita. Mari kita lihat dunia ini sebagai tempat yang penuh dengan keajaiban dan kebaikan yang tak terhingga. Setiap hari adalah kesempatan untuk bersyukur atas berkah-berkah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ayo, jadikan rasa syukur sebagai kekuatan utama dalam menjalani hidup ini dan nikmatilah kebahagiaan yang meluap-luap. Saya Imin Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.